Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat ASN, baik P3K maupun PNS? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai ASN yang akan pindah ke IKN bakal dapat bonus ya. Berapa ya? Bonusnya apa saja jenisnya, berapa besarannya, dan siapa saja yang nanti akan pindah ke IKN ya. Ibu Kota Nusantara tentu saja akan harus diketahui dulu ya oleh rekan-rekan ASN, dan ini sudah menjadi ketentuan akan adanya pemindahan ya ibu kota negara, ibu kota Indonesia dari Jakarta pindah ke Kalimantan ya, yaitu di IKN ya. Baik, mari kita simak bersama. Inilah info mengenai ASN yang pindah ke IKN bakal dapat bonus ya. Berapa ya? Mari kita simak bersama. Inilah IKN-nya ya, gambarannya IKN-nya. Demikian indah, besar ya. Tentu saja ASN yang akan dipindahkan akan mendapatkan insentif, akan mendapatkan bonus dan fasilitas lain ya. Mari kita simak bersama. Di Jakarta, pemerintah berencana memberikan insentif kepada aparatur sipil negara atau ASN yang akan pindah ke ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur. Kabarnya insentif yang diberikan kepada ASN yang pindah tahap pertama akan lebih besar. Nah, seperti apa, berapa besarannya ya? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Lantas berapa insentif untuk ASN yang akan pindah ke IKN? Nah, seperti apa ya? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan data anggaran untuk ASN yang akan pindah ke IKN berada di masing-masing kementerian atau lembaga. Itu ada di kementerian atau lembaga masing-masing dan sudah dianggarkan di kementerian atau lembaga masing-masing. Bagi mereka yang akan dipindahkan, kata Anas, ditemui usai acara penyerahan DIPA di Istana Presiden. Terkait besarannya, Anas mengatakan hal itu bergantung kepada beberapa eselon 1 dan 2 yang akan pindah ke IKN. Namun dia belum mengungkapkan berapa akumulasi insentif yang akan diberikan pemerintah ya. Jadi nanti berapa besarannya akan diatur ya lebih lanjut. Tergantung tentatif, tergantung berapa eselonnya ya ini. Jadi besarannya itu bergantung tentatif, tergantung berapa eselon 1-nya, berapa eselon 2-nya yang dipindah. Aku belum tahu, kata Anas. Sementara Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan detail insentif yang akan diberikan kepada ASN yang pindah ke IKN masih digodok oleh Kementerian PAN-RB. ASN pindah ke IKN mulai Maret 2024. Menteri PUPR bilang ya, kita belum membahas secara detail yang benefitnya apa dan sebagainya.
Saya rasa masih digodok oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB-nya. Tentunya nanti saat mereka sudah mulai setengah siap pasti didiskusikan dengan kami. Bisa memastikan pembahasan soal insentif kepada ASN yang pindah ke IKN telah dilakukan, namun belum detail. Omongan sih sudah, tapi bukan artinya detailnya banget ya katanya. Isa juga mengatakan nantinya berapa besaran anggaran untuk pemindahan ASN diserahkan kepada masing-masing kementerian atau lembaga. Tiap kementerian atau lembaganya berapa kita juga belum ada. Selalu berubah tuh. Angka-angkanya berubah terus. Belum ada di kementerian atau lembaga. Tapi kan Bu Menteri sebagai bendahara umum negara kan nanti pasti ya bisa memberikan alokasi tambahannya, ucap Isa. Sebagai tambahan informasi, menurut perhitungan Kementerian Pan-RB akan ada 16.990 personil ASN dan petugas Hankam, Pertahanan dan Keamanan yang bakal berpindah ke IKN per 2024 ya, per 2024. Setidaknya ada 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah duluan, termasuk di dalamnya 4 kementerian koordinator. Hal ini terungkap dalam dokumen surat Kementerian Pan-RB kepada Otorita IKN tentang penyampaian data sementara ASN 35 kementerian lembaga yang dipindah ke IKN. Rinciannya ada 11.274 ASN yang bakal pindah ke IKN di 2024. Belasan ribu ASN ini dikoordinir oleh Kementerian Pan-RB dan Kementerian PPN atau Bappenas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR pun menyiapkan 47 tower ASN untuk ditempati belasan ribu ASN tersebut. Ditargetkan pada Juli 2024 mendatang sebanyak 12 tower telah rampung. Untuk tahap awalnya disebut-sebut sebanyak 1.800 ASN akan mulai pindah ke IKN pada Juli 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyinggung perihal perpindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dia mengaku heran pemindahan ASN di zaman dulu keluar Jawa tidak serumit sekarang. Mantan Gubernur DKI tersebut ya, Presiden Jokowi ini mengingatkan bahwa ASN telah terikat kontrak atas kesiapannya ditugaskan dimanapun di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas yang dapat dirasakan oleh ASN yang pindah ke IKN. Nah tentu saja ini ya, harapan para PNS ini ya yang akan dipindah ini akan adanya fasilitas ya. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif. Kalau nggak ada ini alos pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Katanya saat berpidato di Rakernas Koros Pegawai RI. Jadi ada insentif ya, ada pastinya itu. Jokowi menegaskan pemerintah akan menyediakan rumah dinas, baik rumah tapak dan apartemen, biaya pindah, tunjangan suami istri plus anak, serta tunjangan kemahalan dan fasilitas lainnya. Pemindahan ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan di segala bidang, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita butuh Indonesia sentris, maka pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara.
Tapi untuk mulai di sana perlu perpindahan ASN. Ini adalah masa depan baru, tegas Presiden Jokowi. Ya, demikian Bapak Ibu sahabat honorer, sahabat PNS dan ASN P3K ya. Informasi mengenai insentif atau fasilitas dan tunjangan lain ya yang akan diterima oleh ASN baik P3K maupun PNS Hankam ya, yang akan dipindah ke IKN ya, Ibu Kota Nusantara ini. Tentu saja ini sudah disiapkan oleh pemerintah dan Bapak Ibu sahabat semuanya ya, jangan khawatir, dan tentunya ini akan bertambah ya, akan mendapatkan tambahan. Selalu bersiap ya, bersiap sedia untuk ditempatkan dimanapun ya, sebagai sumpah dari PNS ya maupun ASN. Tentu saja kita sambut dan kita jalani tugasnya dengan penuh pengabdian. Baik Bapak Ibu sahabat semuanya, semoga informasi ini bisa menambah wawasan, dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.